Menghadap ke depan. Ini kan banyak orang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan berjanji berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Dengan penuh rasa prihatin menjelang pergantian tahun dan menjelang Hari Raya Natal 2024, dengan sangat berat hati saya harus menyampaikan dan merilis suatu perkara kecelakaan lalu lintas yang sangat memprihatinkan. Sebagaimana rekan-rekan sudah mengikuti, kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2024 pukul 15:12. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi di 6 TKP. Saya ulangi, terjadi di 6 TKP. Yang pertama, TKP pertama di Jalan Boulevard Pakuan City, Kenjeran, Surabaya. TKP kedua, Jalan Kenjeran depan dealer Suzuki, Surabaya. TKP ketiga, Jalan Kenjeran depan Starbucks, Surabaya. TKP keempat, Jalan Kenjeran depan Kalijudan, nomor 15, Surabaya. TKP kelima, Jalan Kenjeran depan perumahan The Grand Kenjeran, Surabaya. Dan TKP terakhir di Jalan Kenjeran depan Cafe 27, Surabaya. Dalam peristiwa kecelakaan ini, kami sudah melakukan penangkapan sekaligus pemeriksaan secara maraton, kemudian dilanjutkan penetapan tersangka. Dan kemudian kami keluarkan surat perintah penahanan, sehingga resmi mulai hari ini, hari Selasa tanggal 24 Desember, tersangka dengan inisial SUW usia 28 tahun sebagai K1 atau pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengendarai mobil Mercy berwarna hitam tipe E300 nopol L1725FH sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang dipersangkakan pasal 312 Junto 231, yaitu peristiwa tabrak lari. Kemudian diperberat oleh pasal 311 ayat 5, ayat 4 dan ayat 3 dan ayat 2 Junto 106 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, yang mana hasil pemeriksaan baik dari pelaku, saksi-saksi, korban, dan petunjuk dari hasil olah TKP, yang bersangkutan pada saat berkendara berada di bawah pengaruh alkohol. Dikarenakan hal tersebut masuk dalam kategori sengaja berkendara dalam kondisi yang membahayakan bagi orang maupun barang, yang mana menyebabkan berbagai macam korban, baik korban meninggal dunia, korban luka berat, dan korban material. Perlu kami sampaikan juga, dalam peristiwa ini terlibat dan menyebabkan kerusakan pada 5 kendaraan. 1 kendaraan sepeda angin yang pada saat kejadian dikendarai oleh
Saudari Prasetyaningsih almarhum yang dinyatakan meninggal dunia pada pagi hari ini, usia 63 tahun, berprofesi sebagai tukang sapu. Kemudian sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh supir ojek online atas nama Bapak Ahmad Ghazali, usia 51 tahun, dan saat ini luka berat di kepala dan bahu, dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Haji Sukolilo. Tidak hanya itu, ditumpangi oleh Saudari Aisyah Amini, usia 24 tahun, mahasiswi, luka ringan. Kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol L2758 ACM yang dikendarai oleh Saudari Bella Eka Widiasari, usia 29 tahun, profesi guru. Saat ini luka dan dirawat di Rumah Sakit SMS. Kemudian mobil Honda Nissan Livina Nopol L1184GM dikendarai oleh Saudari Stefani Sanjaya, usia 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan saat ini masih dalam kondisi kritis. Kita mohon doanya semua, semoga segera dipulihkan kondisi kesadarannya, karena keluarga menyampaikan kondisi sangat memprihatinkan. Kemudian mobil Toyota Avanza yang sempat terlempar ke dalam sungai dengan nopol L1455FO. Pada saat itu dikendarai oleh Saudara Jin Wei Chung, usia 69 tahun. Saat ini luka berat karena retak di bahu kiri. Penumpang Saudari Laniawati, usia 69 tahun, juga luka berat, retak pada kaki. Dan ada seorang anak kecil dalam kendaraan tersebut atas nama Matthew Yosua Nyoto, usia 10 tahun. Alhamdulillah hanya luka memar. Selanjutnya kendaraan terakhir adalah Honda Brio Nopol L1233ADZ, dikendarai oleh Saudara Beni Pranata, pekerjaan swasta. Alhamdulillah tidak ada luka serius, namun kerugian materi. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, baik pemeriksaan cepat dan laboratoris, tersangka inisial SUW negatif narkotika, namun dalam kandungan darahnya terdiri ataupun mengandung kurang lebih 0,16 miligram alkohol dalam 1 liter darahnya. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi kesadaran, kewaspadaan, kemampuan motorik, kemampuan persepsi dari seorang pengendara. Yang mana dalam kondisi tersebut pengendara dinyatakan tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Dan hari ini saya akan persilakan yang bersangkutan untuk bisa ditampilkan. Oke. Menghadap ke depan. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam 3 bulan terakhir ini terjadi peristiwa laka lantas berturut-turut. Kita sudah ingat, belum lupa diingatan kita peristiwa Kedung Doro yang menyebabkan 2 korban meninggal dunia dan beberapa orang luka berat. Pada saat itu yang meninggal, yang merenggangkan nyawa, yang kehilangan adalah bukan pengendara yang mabuk. Kemudian pada bulan November terjadi peristiwa laka lantas lagi di Jalan Kertajaya. Kebetulan yang meninggal adalah pengendara yang memang berada di bawah pengaruh alkohol. Dan bulan ini peristiwa terjadi lagi. Tentunya sangat disayangkan.
Oleh karena itu, sebagaimana atensi Bapak Kapolrestabes Surabaya, kami jajaran Satlantas Polrestabes Surabaya memohon dukungan dan partisipasi dari rekan-rekan semua. Kita akan membuat kota Surabaya zero drink driving. Ya. Karena peristiwa ini merupakan peristiwa kecelakaan lantas yang luar biasa, bisa mengancam kemanusiaan. Dalam 1 tahun ada kurang lebih 15 peristiwa, ditambah peristiwa ini ya, dengan korban 10 korban meninggal dunia. Jangan sampai kerabat kita, keluarga kita kemudian menjadi korban karena hal yang sama. Ini di sebelah kiri adalah tampilan-tampilan kondisi di TKP pada saat itu, yang mana pada saat di TKP masyarakat turut terlibat untuk membantu dan menolong korban. Alhamdulillah, petugas kepolisian dibantu BPBD dan PMI serta TGC dapat segera melakukan sterilisasi TKP, kemudian mengamankan pelaku. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang tidak boleh terjadi lagi di kota Surabaya kita tercinta. Ya, jangan sampai orang-orang yang kita sayangi, ya, yang kita lindungi, ya, menjadi korban sia-sia atas perilaku pengendara yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan peringatan dan saya ultimatum. Ke depan kami dari Satlantas Polrestabes Surabaya akan melakukan patroli hunting terhadap pengendara-pengendara yang berada di bawah pengaruh alkohol, dan kita masukkan kategori kejahatan lalu lintas. Bukan lagi pelanggaran lalu lintas, tapi kejahatan lalu lintas. Ini adalah komitmen kita, ya. Adalah komitmen kita, dan ini merupakan peringatan. Semoga tidak ada lagi kejadian yang sama terus terulang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan apabila ada pertanyaan. Nggak ada CCTV, Ya, saat ini kita masih melakukan pendalaman petunjuk-petunjuk CCTV. Namun dari bukti permulaan yang berhasil kita kumpulkan, kita sudah bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan total jumlah luka berat itu berapa orang dan luka ringan berapa orang? Sebagaimana tadi saya sudah bacakan, ya, ada 1 korban meninggal dunia, kemudian ada 5 luka berat dan 2 luka ringan. Pak, ancaman pidana tadi mulai berlaku kapan, Pak? Untuk pengendara yang mabuk? Kejahatan tadi. Selama ini kita masih menerapkan pasal tilang terhadap pelanggaran lalu lintas yang berkendara di bawah pengaruh alkohol, pasal 283. Ya. Ke depan kita akan memasukkan kategori kejahatan lalu lintas menggunakan pasal 311. Berkendara di bawah kondisi yang membahayakan. Dan ini masuk kategori kejahatan lalu lintas, dan tentunya dengan ancaman kurungan denda yang tinggi. Saya kira cukup rekan-rekan. Dan untuk kronologis pelaku ini, dia kan dalam kondisi mabuk. Itu pulang dari mana, minum di mana, atau bagaimana? Dan ya, baik. Yang bersangkutan bersama pemeriksaan baru saja pulang dari kegiatan berkumpul dengan temannya di salah satu tempat kafe di wilayah Surabaya Timur, di wilayah Pakuan City. Ya, saya pikir cukup ya. Kalau mobil Mercy itu punya dia atau katanya pinjam gitu? Ya, masih kita dalami. Ya, masih kita dalami. Ya. Mabuk apa sama pesta penerbangan? Tidak ada indikasi ke arah sana. Saya kira cukup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan maaf kepada keluarga atau seperti apa ini?
Saya Septian Nuki Wijaya dengan tulus saya mohon maaf kepada para korban, kepada keluarga korban akibat kelalaian saya, kecerobohan saya, ketidakpertanggungjawaban saya yang menyebabkan kecelakaan yang merugikan banyak orang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan berjanji berusaha untuk bertanggung jawab semaksimal yang saya bisa. Saya tahu mungkin tanggung jawab saya tidak bisa mengembalikan yang hilang, tapi saya mohon maaf sekali lagi kekhilafan saya. Dan satu pesan saya, cukuplah saya yang terakhir berlaku bodoh seperti ini, berkendara dengan posisi mabuk dan tidak bertanggung jawab. Kelak adanya kawan-kawan saya yang di luar, kawan-kawan saya yang di luar bisa menjadikan hal saya ini sebagai contoh supaya lebih bertanggung jawab lagi. Karena tindakan kita yang ceroboh ini bukan merugikan keluarga kita saja, tapi banyak keluarga di luar sana yang merasa kehilangan. Ya, Sekian dari saya kira cukup. Adapun permintaan maaf yang bersangkutan merupakan tanggung jawab moral, namun proses hukum terus berlanjut. Pasal 311 ayat 5, ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saya ulangi, ancaman maksimal kurungan 12 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.